ya ada beberapa perusahaan startup yang itu berasal dari disertasi si big boss-nya itu. Dan tujuan dari disertasinya menghasilkan produk. Nah begitu dia lulus udah ada produknya tuh, tinggal dijual. Kayak gitu. Jadi memang ya udah produksi. Jadi kita nggak punya basic research center industri yang bagus gitu. Kalau si R&D nuklir bisa berdiri secara independen, tidak tergantung dana pemerintah, maka ada banyak industri-industri lain yang akan muncul. Datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Balik lagi deh Mas, aku cukup penasaran tentang perusahaan yang Mas bikin. Boleh ku bilang startup nggak sih perusahaannya Mas ini? Apa levelnya udah bukan startup lagi? Masih startup ya? Belum masih startup. Dan fokusnya berarti itu perkembangan fuel atau Mas jatuhnya ini kayak semacam konsultan gitu? Yang aku maksudkan outputnya itu berupa konsultansi untuk kalau misalnya ada perusahaan lain yang pengen bikin konsultasinya ke Mas, atau Mas bikin produk juga gitu? Kita buat produk juga, terus kita menyediakan testing facility, termasuk konsultasi juga, terus itu sih yang main project, termasuk ya produk tapi bukan produk kita buat reaktor, tapi buat produk sampingannya yang dibutuhkan gitu, kayak sistem heatingnya, terus pemipaannya, terus upgrade safety dan lain-lain gitu. Nah itu aku penasaran banget kalau misalnya Mas ini mungkin bukan nggak cuma berkaitan dengan nuklir ya, tapi mungkin berkaitan dengan startup secara umum ya, bahwa sekarang ini aku melihat startup itu kebanyakan kan tentang jasa gitu kan, kayak semua rata-rata startup itu kan mereka jual adalah jasa, sementara yang Mas jual ini kan Mas juga jual produk juga kan. Itu gimana dulu Mas? Aku yakin modalnya pasti gede kan. Dan dulu itu gimana memulai itu semua gitu Mas? Ceritanya gitu. Nah, kalau di Jepang itu kan banyak orang-orang tua yang pensiunan yang kebanyakan duit. Oh gitu. Jadi memang harap di Indonesia ada kayak gitu. Jadi semacam angel investor akhirnya yang ngedanain. Karena memang kalau riset itu venture capital pun sebenarnya nggak mau kan. Jadi si orang-orang tua yang istilah ini angel investor, venture capital tuh nggak tahu tuh kayak gimana tuh Mas. Aku bener-bener buta nih dengan dunia startup tuh. Oke. Kalau angel investor tuh kayak kita pingin doing business bersama together gitu ya. Punya jalan yang sama, kita berasal dari brainstorming yang sama, jadi jalannya pas. Saya punya ide, Anda punya uang, saya punya waktu, Anda nggak punya waktu gitu, digabung jalan. Oh, jatuhnya kayak orang yang filantropis gitu ya? Dan mendirikan dari nol bersama-sama. Oh, bedanya dia terlibat dari awal ya, oke. Nah, setelah perusahaan ini makin besar, apakah si angel investor itu masih cukup mampu untuk mendanai secara personal? Oke, let's say enggak. Kalau iya, cukup dia aja selamanya kan. Iya. Kalau let's say dia bilang enggak, kita udah nggak cukup, akhirnya venture capital masuk. Cuman ya, venture capital itu kan mindsetnya beda sama angel investor. Mindsetnya udah duit. Jadi kadang visinya lah ya. Visinya nggak sesuai lagi sama ide awal. Nah, kadang konflik ada juga di situ tuh. Jadi harus hati-hati juga kalau nyari venture capital juga. Tapi ada juga venture capital yang saking udah banyaknya duit kayak yang di Silicon Valley, ya udah gue kasih aja lah.
Iya. Aku penasaran tentang kalau startup bikin produk itu, aku kayak mikirnya kayak modal di awal kan pasti gede banget kan, berarti kan apa kayak gimana sih sebenarnya drama awal-awal gitu, bisa diceritain nggak Mas tentang gimana Mas struggle-nya di awal-awal bikin startup itu? Yang Ya, aku concern itu lebih ke kayak kalau misalnya si startup itu bikin produk, otomatis dia butuh modal awal dong untuk bikin produknya, yang pasti akan membuat overnight cost-nya atau biaya awalnya, capital cost-nya akan benar-benar naik tajam gitu kan, dan break even-nya masih lama gitu loh. Gimana menurut Mas menanggapi pemikiran kayak gitu gitu? Secara umum ya, termasuk case saya gitu, kita ngabisin duit banyak banget. Tapi gini, ada satu case di mana kayak ini deh, kayak Google, tapi Google jasa ya. Ya ada beberapa perusahaan startup yang itu berasal dari disertasi si big boss-nya itu. Oke. Dan tujuan dari disertasinya menghasilkan produk. Nah begitu dia lulus, udah ada produknya tuh, tinggal dijual gitu. Dan itu yang terjadi di Mas sekarang ini gitu ya? Salah satunya kayak gitu case-nya. Berarti emang semuanya gimana? Selain kita ngabisin uang banyak juga ya untuk produk yang lain, tapi salah satu case-nya gitu. Berarti semua itu bermuara dari kampus ya awalnya ya berarti ya? Yap, saya ambil satu case ya. Di Kyushu ini adalah senternya startup Jepang. Oke. Di Fukuoka. Jadi memang beberapa perusahaan-perusahaan energi yang saya kenal itu kayak gini, si profesor ini dia riset kan dari zaman muda dia sampai dia tua. Setelah menghasilkan riset itu dijadikanlah perusahaan untuk menjual hasil riset dia. Nah, selama menjual produk kan dia juga butuh R&D kan, R&D-nya di kampus aja. Dananya apa? Dana dari budget riset penelitian dari pemerintah gitu. Oke. Jadi itu untuk meminimalisir budget riset R&D perusahaan. Kan pemerintah juga nggak masalah kan? Kalau dia bangun. Asalkan ada keluaran jurnal atau apa gitu yang memang dari kampus di approve ya nggak masalah gitu ya. Nah, enaknya di Jepang itu ada 2 budget riset yang berbeda. Satu dari Max, kejarannya kalau Max paper dan lain-lain, satu dari METI, Kementerian Perindustrian. Dan kejarannya Max, itu Max itu yang research itu ya, Minister of Mendikbud ya, Minister of Education itu ya. Nah kalau yang METI itu Kementerian Perindustrian, nah itu dia kejarannya produk. Tinggal pilih pihak kampus mau yang mana. Dan sistemnya mereka kayak open grant gitu ya, maksudnya grant terhibah terbuka gitu. Kalau misalnya ada kampus yang mau bikin proposal gitu-gitu ya. Bukan cuma kampus ternyata perusahaan sekelas Toshiba, Mitsubishi itu pun mereka ngajuin grant juga ke pemerintah. Masih ngejar. Iya. Padahal mereka udah gede dan multinasional, lu ngapain masih ngejar? Emang gede banget. Nah, wah kalau yang untuk Fukushima ini gila-gilaan, kayaknya berapa kali lipatnya APBN kita. Khusus energi dia yang Fukushima ini ya. Berapa kali lipat APBN kita itu. Nah itu emang udah kira-kira beberapa kali lipat APBN kita, berarti udah masuk ke ribuan triliun itu berarti. Bener. Aku yang jadi concern itu adalah aku nggak tahu. Aku tuh sebenarnya bukan punya ide, penasaran aja gitu tentang kalau misalnya di dunia nuklir kan memang, kalau di Indonesia kan memang kita perlu akui kalau misalnya mau bikin reaktor kan susah, lama, dan butuh dana gede gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin jasa, kan nggak ada yang bisa kita jasain, otomatis kita harus bikin produk karena kita tuh semuanya engineering gitu kan. Aku mikir kayak apa yang membuat, mungkin aku itu kayak nanyanya kayak apa yang membuat startup di bidang nuklir atau di bidang energi secara umum yang menghasilkan produk di Jepang itu bisa sukses ya. Kalau tadi kan aku lihat dari support dari kampus untuk kayak dari riset ke jadiin produk. Oke, itu 1. 2 kan tentang research grant dari pemerintah. Ada lagi nggak sih Mas faktor yang membuat startup
yang menghasilkan produk di Jepang itu jadi kayak berhasil gitu? Maturity industrinya Jepang. Jadi sebenarnya startup di sini juga ada yang startup buat roket kayak Elon Musk dulu itu. Oh, kayak SpaceX Tesla, gitu. apa? SpaceX. Kalau nggak salah itu kan yang ngeluncurin satelitnya Emirat Arab kan perusahaan roketnya Jepang kan. Oh iya, aku pikir sama SpaceX itu mereka. Mungkin yang lain kali Jepang kalau nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Yang terakhir aku lihat soalnya sama SpaceX gitu. Tapi mungkin ada yang dari Jepang yang lain, satelit yang lain mungkin. Mungkin ya, nggak tahu ya. Tolong dikoreksi kalau gue salah juga kan. Kalau di perusahaan roket yang gue kenal itu, mereka ada perusahaan satelit, terus perusahaan roket. Mereka dapat budget dari perusahaan-perusahaan yang sudah mature kayak Toshiba, Mitsubishi. Contohnya gini, si perusahaan-perusahaan yang udah gede ini, kalau mereka mau buat divisi baru itu costly banget kan, susah lah, karena udah terlalu besar nih manajemennya. Oke. Nah, akhirnya mereka mendanai anak-anak muda, perusahaan-perusahaan startup, atau buat semacam lomba gitu, terus nanti yang menang didanain. Nah, dari situ mereka diarahkan untuk mengerjakan side project-nya si perusahaan. Kayak Toshiba tadi gitu, contohnya gitu, atau Mitsubishi tadi. Dan jatuhnya si perusahaan startup yang di-acquire tadi itu jatuhnya jadi anak perusahaannya gitu ya? Nah, nanti kalau si perusahaan startup itu bisa survive dan cukup besar, kemungkinan bisa ditarik jadi anak perusahaan. Jadi jatuhnya si perusahaan besar itu jadi kayak semi venture capital dari startup itu juga ya? Nah, sepertinya arahannya di Jepang sudah mulai begitu. Semua udah mulai ke arah venture capital. Termasuk SoftBank kan itu paling gila tuh, venture capital. Salah satu yang paling gila. Iya. Nah, jadi karena itu adalah salah satu model bisnis yang paling efisien sekarang untuk teknologi bagi mereka ya itu. Kenapa? Nah, sayangnya kenapa? Ya, sayangnya di Indonesia itu base produksi. Jadi memang agak susah kalau kita mau menerapkan model ini ke Indonesia. Maksudnya base produksi itu gimana, Mas? Kita lebih banyak pabrik daripada research center nih. Oh, kan betul ya kan? Nah kan, kayak gitu. Jadi memang ya udah produksi. Jadi kita nggak punya basic research center industri yang bagus gitu. Tapi apa yang membuat perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan yang besar di Jepang kayak Toshiba, Hitachi gitu-gitu, kayak mereka mau expand dan mau invest ke kayak hal-hal tentang nuklir gitu, kayak itu kan kayak ekspansi yang menurutku jauh. Mereka kan sebenarnya awalnya perusahaan otomotif gitu, kenapa ekspansi ke energi gitu loh? Ya aku masih belum habis pikir tuh. Kayaknya semua perusahaan besar pada akhirnya akan ekspansi kemana-mana ya. Kayak Yamaha itu kan gue nggak tahu kalau dia jual alat musik juga ternyata gitu kan. Iya. Tapi mungkin karena gue juga bukan orang dalam di sana, tapi dari cerita-cerita yang gue dengar bahwa mereka contohnya di sini ada bank MUFG, banknya Mitsubishi. Tapi itu bukan berarti mereka anak perusahaannya main core-nya Mitsubishi, tapi udah jadi perusahaan berbeda gitu. Cuman sama-sama lahir dari Mitsubishi team. Tapi udah beda banget tuh. Semuanya udah beda banget. Oke. Tapi itu tapi maksudnya belum nggak masuk jadi bagian dari anak perusahaannya Mitsubishi aja gitu ya. Tapi ekspansinya dari Mitsubishi gitu ya. Ekspansinya dari Mitsubishi. Ya aku menarik tadi tentang yang Mas ngomongin tentang itu sih, bahwa Indonesia itu nggak banyak research center di sini gitu kan. Aku juga mikir bahwa kalau misalnya emang kita mau mengembangkan riset utamanya riset tentang nuklir ya, meskipun pelakunya jarang gitu. Tapi kalau misalnya kita punya riset yang bagus tapi nggak bisa dimanfaatkan kan gitu kan juga sayang kan ya. Benar.
selain kurangnya research center, menurut Mas apalagi sih yang membuat Indonesia kayak jauh banget gitu? Kita coba tarik ke Indonesia gitulah. Kayak pengalaman-pengalaman Mas di Jepang ini. Ini pihak pemerintah dalam arti pemberi dana, terus kebijakan politiknya juga harus benar-benar mendukung terhadap arah ini sih penelitian Indonesia. Dan jangan lupa, ya gue harus bilang, gue akuin bahwa kadang peneliti kita juga banyak yang nakal lah. Oke. Ya, jujur ya, lah, gue harus jujur itu. Aku sebagai calon peneliti juga ngerasa sih, kayak kita harus mengakui banyak di antara kita juga yang nakal juga memanfaatkan peluang. Tapi kan itu kayak apa itu namanya? Kayak untuk peneliti di Indonesia itu kayak bukan buah si malakama, kayak ngeluh gitu loh. Maksudnya kayak kita kalau misalnya udah sukses di luar, mau balik ke Indonesia, ya kerja apa gitu loh, karena di bidang kita masih belum maju. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita di luar terus, di Indonesia nggak ada perkembangan gitu. Kalau kayak gitu menurut Mas gimana? Aku yakin pasti orang-orang di luar researcher banyak yang mikir kayak gitu loh. Kenapa peneliti Indonesia tuh banyakan di luar semua gitu loh? Kenapa kok nggak pada balik untuk bikin mulai dari sini gitu loh? Apa yang membuat mereka tidak tertarik untuk pulang? Banyak case-nya ya, peneliti-peneliti kita yang bahkan udah pulang pun balik lagi gitu kan. Ya karena kebijakannya tidak mendukung. Terus istilahnya kalau kita mematikan kita untuk berkarya gitu kan. Nah, kebijakannya tidak cukup membuat kita untuk bisa aktif berkarya. Dan kan untuk membangun sebuah rumah kan nggak harus dari dalam kan, harus ada orang tukangnya yang ngerjain dari luar kan. Iya betul sih. Jadi memang gimana? Enggak mau nggak diterusin Mas? Jadi memang harus balance ya, kita nggak bisa langsung wah lu nggak mau pulang ke Indonesia nggak nasionalis, nggak juga. Ya disesuaikan aja kan. Selama kita kan kerja di luar negeri juga kan menghasilkan devisa buat Indonesia kan, istilahnya gitu, paling sederhananya kan begitu. Iya, betul sih. Itu penting kan. Dan bisa narik nanti devisanya pun nah itu penting tuh. Profesor-profesor yang jadi profesor di luar negeri akhirnya dia narik mahasiswa Indonesia tuh ya kan, ditarik banyak kasusnya kayak gitu. Jadi memang sekarang sudah ada pergerakan kecil-kecil dari orang-orang di Indonesia ini, ya belum terstruktur dengan baik, tapi harapannya mereka bisa membuat sebuah organisasi yang lebih mantap untuk menunjang riset di Indonesia. Akhirnya mereka pulangnya bareng-bareng, jadi udah siap bareng-bareng gitu. Tapi ya itu lagi, sejauh apa nanti pemerintah? Ya oke lah pemerintah nggak cawe-cawe, tapi jangan dicawe-cawe gitu kan. Iya, biarkan kalau misalnya emang mau off grid dari pemerintah gitu, nggak minta bantuan pemerintah, ya udah berarti pemerintah juga nggak usah ikut campur gitu ya berarti. Itu aja. Iya. Oke. Balik lagi ke tentang nuklir dan kita sambungin ke Indonesia sih Mas. Aku 2-3 episode yang lalu aku kan ngobrol sama Pak Bob dan perusahaannya Thorcon. Kan bidangnya sama nih kayak Mas nih, MSR nih. Iya. Mas ada pandangan nggak tentang Thorcon dan progres mereka di Indonesia gitu? Aku dengar udah pernah ngobrol juga kan ya Pak Bob sama Mas? Iya. Yang menarik adalah mereka mencoba penetrasi teknologi nuklir dengan teknologi baru di Indonesia. Iya. Nah, dan mereka, saya berapa kali sih tanya sama Mr. Lars kan, lu kalau mau bangun PLTN teknologi baru, lu inilah lu bangunlah fasilitas riset di Indonesia gitu kan. Ya mereka bertahap sudah mulai membangun itu untuk verifikasi dan lain-lain. Karena kan kalau kita nuklir kan nggak cuma bilang ini safe dari hitungan numerik kan nggak mungkin kan. Iya, harus ada validasi juga dari eksperimen nyata gitu. Ya beberapa pertanyaan gua selama ini sudah cukup
dijawab oleh Torkon walaupun belum lengkap karena mereka memang in progress. Ya tinggal bagaimana pemerintah serius menanggapi isu ini. Kalau dari sisi bisnis ya tentunya kalau ada perusahaan gede udah berani invest, sudah berani bangun lab di Indonesia, harusnya pemerintah welcome ya. Karena gini, kalau mereka sudah bangun lab di Indonesia dan pemerintah atau banyak orang-orang yang tidak mau terlibat di Indonesia kayak, wah ini apa sih perusahaan apa gitu kan. Terus akhirnya mereka ngundang peneliti dari asing, dari luar negeri untuk mengerjakan proyek mereka. Nanti pada sakit hati lagi, kenapa yang dipanggil dari peneliti luar negeri gitu kan. Ekspor lagi yang dipanggil, akhirnya mereka sukses di Indonesia gitu ya. Kenapa nggak orang Indonesia lah, kemarin orang Indonesia udah dipanggil kagak mau cuy. Mamanya kan kayak gitu, mamanya nih ya. Mamanya kayak gitu. Jadi memang ya Torkon kan baru mereka udah mau bangun lab di ITB untuk chemical treatment kan, itu bagus. Karena mereka gimana? Mereka ini mau produksi beryllium. Oke. Dan itu seksi. Semoga Pak Bob dengar ya. Itu seksinya di bagian mananya Mas? Aku kurang familiar tuh. Beryllium itu kan nggak bisa dikoppel dengan limbah nuklir. Jadi kayaknya gini, di Jepang itu nggak boleh kita sembarangan ngolah beryllium. Cuman lab saya doang nih se-Jepang yang bisa ngolah beryllium. Oke. Karena beryllium itu secara dia logam tanah jarang nggak sih? Security figure itu dia bahan apa? Koreknya bom nuklir lah kayak gitu. Oke. Terus. Cuma di Indonesia it's okay karena kita nggak punya bahan bakarnya, plutonium limbah itu kita nggak punya kan. Jadi istilahnya Jepang punya minyaknya, terus di Amerika juga punya minyaknya, tapi mereka nggak punya koreknya tuh. I see. Kita nggak punya minyaknya, tapi kita punya koreknya, jadi kan terpisah tuh, jadi nggak masalah. Dan orang-orang nuklir di Amerika, di Jepang itu udah pada pingin ikut riset juga tuh tentang beryllium di Indonesia gitu kan. Mau nambang gitu? Bukan nambang, ya pingin belajar mengenai karakteristik beryllium di MSR kan. Itu suatu hal yang wow kan. Itu sih. Iya ya, untuk bikin garamnya memang butuh beryllium yang banyak ya. Dan beryllium itu emang nggak sembarangan. Ya cuman ya itu tadi saya cerita di Jepang cuman lab saya yang bisa pakai beryllium. Itu lisensinya juga agak susah kan, lisensinya dan lain-lain. Dan otomatis karena nanti Torkon bikin MSR yang otomatis pakai garam nanti itu penelitian tentang lithium sebagai fuel dan beryllium, natrium gitu-gitu juga pasti akan nambah dong berarti ya. Jadi topiknya akan jadi seksi banget gitu kan dari sisi material dan kimia gitu ya. Benar. Dan kalau pemerintah mau masuk ngebantuin gitu ya, ini sebenarnya kan kalau kita bangun teknologi nuklir itu kan sekarang bukan zamannya lagi main timeline kan. Maksudnya gimana? Jadi gini, timelinenya kita R&D sekian tahun, tapi it's okay lah, biasanya dari kasus-kasus yang ada R&D itu kadang cukup panjang karena ada masalah kita prepare, doing eksperimen, terus ada yang masalah kita balik lagi muter gitu kan terus. Nah, waktu itu bisa kita minimalisir dengan jumlah banyak dana, jumlah banyak pekerja, terus kita kerjain 24 jam kayak gitu kan sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman memang kita juga nggak bisa ngeyel juga kalau kita pada hari tahun kita mau nerapin timeline 1 tahun, tapi kalau ternyata risetnya belum selesai sampai 1 tahun ya tetap harus continue untuk riset gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba jumping ke proses konstruksi dan lain-lain. Iya, jadi penekanannya lebih ke outcome-nya kan. Kita ngelihat bahwa outcome ini udah tercapai, ayo move ke yang selanjutnya gitu-gitu berarti ya. Nggak peduli waktu, maksudnya kalau bisa secepat mungkin, tapi asalkan kerjanya seefisien mungkin
dan outcome-nya tercapai, sekarang semua project jatuhnya kayak gitu ya. Gitu. Dan kalau seandainya industri nuklir masuk, kan balik lagi tuh. Kita tuh butuhnya industri yang mulai dari R&D, bukan produksi doang tuh kan. Tadi balik lagi kan. Nah, kalau si R&D nuklir bisa berdiri secara independen, tidak tergantung dana pemerintah, maka ada banyak industri-industri lain yang akan muncul. Kita punya nikel kan, industri sampingan. Kita untuk bangun reaktor nuklir itu butuh Hastelloy kan kalau gitu, atau butuh inilah. Kalau Torkon tuh dia pakainya mau pakai stainless steel. Itu industri baja yang nuclear grade mungkin harus mungkin Krakatau Steel mau main di situ. Terus bisnis weldingnya bagaimana? Weldingnya tuh mungkin ada perusahaan-perusahaan welding lain tuh yang mau bangun juga kan, bisa jadi kan. Terus industri mining pasti terangkat. Iya, pasti kena gitu-gitu. Bahkan kayak apa dari konsultansi kayak safety gitu-gitu, kampus kan juga bisa jadi terlibat. Mereka bisa bikin quote-unquote agensi gitu-gitu, jadi TSO-nya gitu-gitu kan juga bisa banget ngembangin kampus yang akan baliknya jatuhnya ke perusahaan itu lagi gitu kan, nyediain resource manusianya bener. Juga. Iya benar, kayak menyediain R&D human resource-nya gitu. Terus kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa sih nggak BWR aja atau PWR aja yang udah mature? Kalau menurut saya sih nggak masalah sih, maksudnya kalau si Torkon udah mau masuk nih, ya kalau kita mau fokus untuk energi listrik dalam skala dekat, ya nggak apa-apa aja, dua-duanya aja jalan gitu. MSR jalan, PWR jalan gitu kan. Yang penting listriknya kan, yang penting ada listriknya dan listriknya murah gitu aja kan sebenarnya kan yang kita peduliin sebenarnya, yang peduli teknologinya apa. Bener. Nah, tapi kan karena Torkon udah pingin masuk dan ada orang-orang yang berpikir bahwa gue pingin reaktornya datang segera gitu, ya udah kita jalan aja, Torkon tetap doing research untuk sampai siap untuk diproduksi. Di sisi lain kita pemerintah Indonesia, di sisi lain kita bisa beli yang sudah mature, tinggal pasang di Indonesia. Begitu reaktor yang kita sudah mature ini jalan, kan kalau negara dalam sejarahnya kan kayak Korea Selatan kan dia beli dulu tuh, baru dia akhirnya punya bisa jadi penghasil teknologi nuklir gitu. Iya, dia berani jadi vendor awalnya dari beli juga. Ya agak menarik, ya sangat menarik sih kalau Torkon masuk ke Indonesia dan itu cukup bisa merubah peta industri Indonesia kayaknya. Iya, karena ya gimana ya, namanya industri nuklir skalanya pasti triliunan kan, dan harusnya kalau skalanya triliunan kan kayak berapa persen dari APBN gitu loh. 1% dari APBN aja udah banyak gitu loh, kayak itu pasti akan jadi seksi banget sih di masa yang akan datang. Tapi aku nggak tahu ya, ini kan program bicara nuklir ini kan, podcast ini kan aku buat untuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah berkecimpung di dunia nuklir, dan termasuk juga orang-orang yang udah lama gitu kan Mas. Dan aku merasakan pesimisme sebenarnya, yang entah kenapa mungkin sekarang malah jadi tertular akunya gitu. Kayak ini kita kan janji adanya PLTN itu kan udah dari lama kan, dari tahun 90-an. Yang angkatan 80-an dijanjiin tahun 90-an dibikin PLTN, makanya mereka sekolah ke Jepang gitu rata-rata gitu kan misalnya, atau Eropa Timur gitu. Terus habis itu yang kuliah 90-an dijanjiin 2000-an mau dibikin PLTN-nya gitu. Yang 2000-an dijanjiin tahun-tahun sekarang ini dengan adanya kayak apa itu namanya RPJMN 2015 harus ada PLTN PWR gitu sampai sekarang. Bahkan di RPJMN pemerintah sekarang kalau nggak salah 2024 diminta untuk ada reaktor gitu kan. Tapi kayak kita jatuhnya ter-PHP nggak sih? Kayak sebagai peneliti nuklir gitu, peneliti yang belajar tentang nuklir dan pingin menerapkan ilmunya di bidang yang memang kita ahlinya itu kita kayak ter-PHP nggak sih? Apa kita terlalu naif ya kalau misalnya kayak memimpikan di masa yang akan datang ada PLTN di Indonesia gitu? Nggak naif sih, ya kita ke PHP-in aja sih, PHP-in tuh.
Tapi gini sih, pemerintah harus benar-benar ngebuka, bukan pemerintah ya, semua kalangan harus benar-benar ngebuka mindset mereka bahwa ada hal-hal lain yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka gitu. Contohnya gini, kita kalau ada perusahaan nih bangun nuklir di Indonesia, kan sebenarnya secara bisnis kan nggak hanya marketnya nggak hanya Indonesia kan? Iya, otomatis pasti luar negeri kan kena. Let's say gini, gue ambil contoh yang paling sederhana, balik lagi ke Torkon. Torkon bangun industri nuklir di Indonesia gitu. Industri-industri sampingannya kan bakalan ketarik tuh, ya kan? Industri KS, Krakatau Steel, terus tambang dan lain-lain ketarik tuh kan. Begitu Torkon mau ekspansi bisnis bangun reaktor nuklir ke negara lain, pasti industri-industri sampingan yang udah kerja sama Torkon itu pasti ditarik juga kan. Betul sih. Nah itu juga harus dipikirkan tuh. Jadi mindset bisnisnya adalah kita tidak hanya menjual produk Indonesia, tapi bagaimana kita juga akhirnya kita juga ekspor teknologi ke luar negeri, kita jual teknologi gitu ya. Jual teknologi juga kayak gitu. Itu harus, gua nggak tahu ini, semoga ada ada siapa yang denger jadi mereka paham secara bisnisnya kayak gitu. Jadi memang apa itu namanya kayak stigma buruknya itu coba ditinggalin dulu lah gitu ya. Toh juga sebenarnya kalau dari sisi death rate-nya per terawatt jam itu kan per energi yang dihasilkan kan sebenarnya nuklir itu termasuk yang paling rendah bersama dengan renewable yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kayak menolak nuklir. Dari sisi industri juga bisnisnya juga bagus banget gitu kan di masa yang akan datang gitu. Ya. Bener banget. Itu yang ini. Ya terlepas dari sistem safety ya. Tapi memang kita sama-sama tahu lah kalau kita orang nuklir juga kan pasti selalu mengkritisi setiap teknologi safety yang ada sekarang ini kan. Jadi untuk supaya si teknologi safety ini selalu di-upgrade terus walaupun sudah kita anggap mature kan. Dan tentang safety itu juga kan toh juga akan selalu ada kampus yang pasti akan meneliti itu kan. Karena penelitian tentang safety kayaknya juga tidak akan pernah selesai gitu kan selama ancaman radioaktif release itu masih ada. Gimana pun caranya pasti akan ada orang yang meneliti itu kan. Jadi toh juga sebenarnya benar banget. Nggak ada alasan sebenarnya untuk menolak PLTN didirikan gitu ya. Iya benar. Ya termasuk industri penerbangan atau industri otomobil kan mereka walaupun dianggap sudah sangat mature gitu mobil gitu, tapi tetap aja safety-nya di-upgrade terus tuh. Iya. Oke, dan ini adalah topik yang cocok banget untuk untuk mengakhiri obrolan kita. Thank you banget nih, nggak kerasa Mas Aji udah sejam. Thank you banget obrolannya. Siap. Udah dari Jepang balik ke Indonesia dan bolak-balik muter-muter. Thank you banget. Dan untuk teman-teman yang ngedengerin, terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.